Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz Dr. Agus Kaca Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan rahmati Allah Ta'ala, dan segenap partisipan Golden Habit yang sangat setia, yang insya Allah istiqomah, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati. Amin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Nikmatnya di hari ini Allah masih izinkan kita untuk hadir di kajian luar biasa ini, di forum yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di forum ini adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga tercatat sebagai amal kebaikan kita. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di episode yang ke-62, yang cukup lama, seri yang sudah cukup panjang, alhamdulillah, terus bisa kita laksanakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian sebagaimana seperti biasanya. Oleh karena itu, sebelum dimulai di kajian pada kesempatan kali ini, mari kita awali dan kita buka terlebih dahulu forum pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami mengingatkan selama proses kajian berlangsung, mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu mikrofonnya, kita bersama-sama bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan nanti pada saatnya bila mana Bapak Ibu ingin menambahkan ilmu untuk bercurah pendapat dan sebagainya, nanti berikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti kajian kita pagi hari ini. Untuk pada Dr. Agus Kaca, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan setia Golden Habit Forum rahimakumullah. Pagi ini spesial karena kita tidak mengedarkan tautan ya. Jadi tidak ada undangan spesial untuk yang sudah mutawamah, yang sudah selalu hadir di dalam forum ini. Dan memang pada hari ini saya menginginkan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana masa depan Golden Habit Forum ini. Ya. Nah, ini kita perlu masukan-masukan, kita sudah 1 tahun lebih berjalan. Ya. Tentu kita ingin mengimprove, meningkatkan kualitas dari forum kajian kita ini supaya ke depan lebih banyak memberikan manfaat bagi umat. Tapi paling tidak sudah ada diskusi kecil sebelumnya, ya, di antaranya diskusi yang kita lakukan ya dengan Rektor UMKT, ya, dan di pertemuan yang lalu saya juga sudah ada sedikit melontarkan di forum ini
bahwa ada keinginan ya, atau ada usulan menjadikan forum studi ini, forum Golden Habit ini menjadi semacam forum studi peradaban. Ya. Jadi bagaimana kita membangun peradaban masa depan, ya. Nah, sehingga kita lebih menspesifikkan bagaimana kita bisa membangun peradaban yang gemilang. Yang itu berbasis dari visi ideal Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai visi ideal. Ya. Nah, bagaimana itu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam implementasinya itu menjadi terstruktur, terpimpin. Nah, ini sebuah pengalaman yang dilakukan oleh MPKO misalnya. Nah, MPKO PP Muhammadiyah telah berhasil menyusun sebuah konsep standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Ini sesungguhnya merupakan implementasi visi Muhammadiyah di dunia rumah sakit. Bagaimana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu terwujud di dalam pengelolaan rumah sakit di dunia rumah sakit. Nah, itu ada 250 standar lebih, ya. Nilai-nilai Islami itu bagaimana diimplementasikan di dalam rumah sakit, sehingga nantinya akan terwujud rumah sakit yang merupakan implementasi visi Muhammadiyah di dunia rumah sakit. Tentu ini akan bisa dikembangkan di ranah amal usaha yang lain, ya. Misalnya di perguruan tingginya, di sekolah menengahnya, di sekolah dasarnya, ya, di PAUD-nya, TK-nya, dan lain sebagainya. Kalau itu nanti bisa dikembangkan, sebenarnya ini sudah merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di amal usaha. Nah, Golden Habit Forum ini di tahap awal ini merupakan sebuah upaya bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang unggul itu di dalam pribadi, dalam ranah pribadi. Dan sebenarnya visi Muhammadiyah, ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu breakdown tahap awalnya mestinya di dalam ranah pribadi. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam ranah pribadi, ini mestinya setiap pimpinan Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, ya, dan nanti kedepannya adalah umat Islam secara keseluruhan, itu menselaraskan, ya, visi ideal Muhammadiyah ini dalam ranah pribadi. Kalau visi idealnya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam ranah pribadi, terwujudnya pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, ini breakdown dari tujuan Muhammadiyah. Nah, kalau kita bisa fokus, ya, untuk mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga semua amal usaha Muhammadiyah, semua gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu semuanya mengarah untuk terwujudnya pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Maka ke depan, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya ini akan melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu akan terwujud. Karena tidak mungkin masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diwujudkan oleh bukan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kemungkinannya hanya satu, yang bisa mewujudkan adalah para pribadi-pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita sudah bisa mewujudkan banyak pribadi-pribadi Muslim yang sebenarnya, ya, maka sesungguhnya tujuan Muhammadiyah itu tinggal menunggu waktu untuk terwujudnya. Tetapi kalau ini tidak kita lakukan, maka tujuan Muhammadiyah itu hanya angan-angan kosong. Saya juga sempat kaget ketika ada seorang petinggi persyarikatan itu mempertanyakan gimana tujuan Muhammadiyah itu, ya kayaknya sulit sekali terwujud.
Ya, karena memang tidak dibangun dengan dengan tahapan-tahapan yang jelas, ya, sehingga bertanya, mungkinkah tujuan Muhammadiyah itu terwujud? Nah, saya mempunyai sebuah keyakinan, tujuan Muhammadiyah itu bisa terwujud asal kita memiliki roadmap untuk mewujudkannya. Nah, roadmap itu dibangun dengan langkah yang pertama adalah mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya 1-2, kalau 1-2 tidak cukup. Tapi kalau misalnya semua anggota Muhammadiyah itu sudah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, atau minimally semuanya bergerak menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Karena kita tidak boleh mengklaim kita itu sudah pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Tapi kita boleh mengklaim bahwa kita sudah berproses untuk menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Itu klaim yang kita boleh ambil, ya, bahwa kita sudah berproses, dan kita mesti memastikan, ya, segenap pimpinan Muhammadiyah, ya, kemudian anggota Muhammadiyah itu semuanya berproses untuk menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan demikian, ya, tujuan persyarikatan itu tinggal menunggu waktu untuk bisa kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini langkah-langkah ini yang terstruktur dalam bentuk institusi. Kita sudah memulai membuat standar Islami di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Nah, kemudian tentu kita perlu membuat roadmap, ya, bagaimana proses menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan kajian kita ini sesungguhnya untuk membangun roadmap itu. Dan kalau kita simpulkan kajian kita beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan, kita sudah mengkaji bahwa sholat, ya, itu adalah roadmap menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan ini bisa kita elaborasi selanjutnya, sehingga semuanya itu berjalan dengan roadmap yang jelas menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, ini saya kira yang perlu kita pastikan, Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua bergerak menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan kajian ini, Forum Golden Habit ini, Golden Habit Forum, ini memang kita didedikasikan untuk membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang itu merupakan bagian penting roadmap kita menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Saya kira ini sebagai pengantar. Selanjutnya saya nanti mohon pendapat, pendapat dari Bapak Ibu sekalian, ya, segenap partisipan, ya, untuk bisa mengelaborasi keinginan ini, ya, sehingga ini nanti bisa berkembang menjadi lebih baik untuk memantapkan, ya, gerak kita menuju terwujudnya tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, sekaligus juga tujuan pribadi kita masing-masing menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga Muhammadiyah bisa menjalankan peran atau fungsi pentingnya yang terwujud, yang termaktub di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, mengantarkan umat Islam ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Inilah satu fungsi penting Muhammadiyah, ya, mengantarkan. Dan kalau kita bisa membuat desain roadmap menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, insya Allah fungsi ini akan bisa terjalankan, bisa dijalankan dengan baik oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah ini bukan hanya organisasi untuk kemaslahatan umat, tetapi organisasi yang bisa mengantarkan umat menuju kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Jadi menjadi kendaraan besar mengantarkan umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Saya kira demikian sebagai pengantar. Ya, ini mohon nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca, Bapak Ibu. Demikian kita sudah menyimak bagaimana kemudian desain atau peta konsep yang kemudian disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca terkait dengan forum
golden habit kita ini yang cita-cita besarnya adalah ini bisa mewujud sebagai sebuah studi peradaban yang bagaimana kemudian tadi dedikasinya adalah support system untuk tujuan Muhammadiyah atau persyarikatan kita ini didirikan. Visi misi abadi persyarikatan adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benar. Sehingga forum ini kemudian akan selalu akan diusahakan atau akan diarahkan dalam konteks membangun pribadi-pribadi Muslim yang sebenar-benarnya sebagai satu amunisi yang sangat pokok dan penting untuk mewujudkan masyarakat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan ini monggo untuk bisa ditanggapi. Namun yang pertama mungkin Dr. Agus ini kita sampaikan kepada Kiai Agus Kusnadi yang dari Palembang. Kusnadi, yang lain dulu aja. Ini kita lagi ada agenda. Oh baik, siap. Atau ada yang raise hand ini dari Pak Ardi nih. Yang raise hand dulu itu diberi kesempatan. Oh iya, yang raise hand dulu kita berikan waktunya yang raise hand dulu. Silahkan Pak Ardi. Dari Rumani Semarang. Dari Rumani. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, jadi saya tertarik untuk ya sedikit mungkin curhat juga begitu. Ini kebetulan ada Dr. Agus. Jadi terkait dengan Sirsma, memang ini menjadi salah satu hal yang bagi kami di rumah sakit sebuah cita-cita untuk segera mewujudkan, karena memang dulu pernah ada pertanyaan dari dari staf itu yang cukup menggelitik sebenarnya, bahwa sebenarnya Rumah Sakit Muhammadiyah itu mempunyai kekhasan di mana sih, artinya value yang bisa dilihat dari Rumah Sakit Muhammadiyah itu ada di mana. Nah, ketika pertanyaan itu muncul sebenarnya sudah berkembang waktu itu adalah tentang standar Rumah Sakit Islami, belum Rumah Sakit Syariah ya. Jadi masih menyatakan bahwa ini adalah pelayanan Islami, tapi tidak secara definitif di situ yang tadi disebutkan bahwa itu memang roadmap-nya harus dibangun. Sehingga dengan adanya standar Islami ini harapannya memang benar-benar menjadi sebuah guidance bagi semua amal usaha bagi Muhammadiyah, terutama ini yang sudah dibuat di rumah sakit ini untuk mewujudkan ya value yang ada itu seperti apa. Nah, ini fenomena yang ada barangkali yang kami lihat ini satu, karena standar ini eman banget kalau sampai tidak bisa diwujudkan, sudah diupayakan dengan waktu yang panjang, dengan sebuah effort yang tidak. Ada hal-hal yang kalau saya evaluasi itu, yang pertama sosialisasi ke semua RSMA sepertinya belum cukup merata. Jadi pernah saya sempat share ke salah satu rumah sakit Muhammadiyah, ternyata baru tanya dia bahwa itu apa itu Pak Ardi gitu. Oh ini adalah, terus saya jelaskan bahwa ini. Akhirnya dari teman akhirnya di-share ke manajemen. Itu yang pertama, barangkali nanti untuk sosialisasi ini perlu lebih luas gitu ya, karena yang selama ini tergabung baru rumah sakit mungkin yang di dalamnya ada asesor di dalamnya. Lalu yang kedua, saya melihat lebih jauh adalah penting sekali untuk membangun persepsi yang sama di tingkat pemilih, Dr. Agus. Jadi mungkin ini juga sempat ada pernyataan bahwa yang kurang komit justru dari pemiliknya, dari tingkat pemilih. Ini yang barangkali akan menjadi salah satu yang perlu diupayakan supaya tujuan dari untuk membuat atau menseragamkan RSMA ini dengan sebuah value yang sama, sehingga nanti
harapannya adalah mempunyai rasa yang sama. Kalau dilihat juga mempunyai performa yang sama, walaupun gedung-gedung rumah RSMA itu tidak seragam secara struktur, ya, beda dengan mungkin corporate yang lain yang memang membuat desain gedungnya sudah sama. Gitu. Tapi minimal adalah performa yang ketika masuk itu sudah didesain sama. Lalu yang kedua adalah sistem ini juga bisa dirasakan. Jadi bisa dirasakan ketika seseorang customer itu masuk, itu juga memang yang bisa merasakan itu adalah customer. Mungkin kalau orang dalam sendiri, itu kalau ditanya apa bedanya, itu mungkin belum bisa merasakan. Walaupun secara administratif itu bisa dilihat, tapi suasana atau value yang terbangun itu mungkin yang merasakan adalah customer kita. Ya, hal ini tentu untuk lebih mendalam lagi, dan mungkin yang terakhir kami sampaikan, kami mencoba menyampaikan juga ke Dr. Agus, kami mencoba mempelajari item per item dari EP per EP per elemen penilaian. Ini memang saya melihat mungkin masih multi persepsi, karena memang di situ tidak ada sebuah satu petunjuk yang menyatakan misalnya untuk EP ini apa yang harus disiapkan misalnya. Contoh saja di situ ada penyelarasan visi pribadi dengan visi Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di dalam EP itu kira-kira apa yang akan disiapkan? Bentuknya apa? Lalu nanti cara menilainya seperti apa? Nah, ini saya kira perlu diseragamkan persepsi ini sehingga nanti yang terwujud atau yang terbentuk dari sistem yang sudah dibangun ini adalah sama. Walaupun memang standarnya sudah dibuat sama, tapi penerjemahan terhadap standar ini yang mungkin masih multi persepsi. Sehingga kebetulan ini saya diberi tugas ini dari Komite Sirsma untuk ikut mengevaluasi yang dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nah, ini dari sistem yang sudah disiapkan, ternyata saya belum melihat di situ jadi hal-hal yang mungkin awal perlu kita telusur itu seperti apa. Jadi mohon ini barangkali nanti dari komite, dari Komite Sirsma, mungkin dari Dr. Agus adalah ketua Komite Sirsma, ini bisa memberikan sebuah solusi kira-kira supaya ini bisa berjalan serempak, seragam, itu kira-kira perlu ada langkah-langkah yang walaupun ini sudah beberapa langkah cara nyata akan dilakukan, tapi di tingkat pemahaman untuk keseragaman menerjemahkan elemen penilaian ini saya lihat masih variasinya masih banyak. Saya kira itu. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fokusnya kepada Sirsma. Karena itu mungkin agar tidak terputus bisa langsung direspon Dr. Agus Sukaja yang kita tahu bahwa Sirsma ini adalah salah satu bagian dari konsep besar ini di dunia rumah sakit tentunya. Oleh karena itu mungkin bisa langsung direspon dokter biar segenap partisipan ini memahami satu pemahaman yang relatif sama begitu. Monggo dokter. Yang jelas saya bergembira Mas Ardi sudah menemukan beberapa hal yang perlu pembenahan. Ini yang kita harapkan, karena memang ketika kita mulai, kita tidak punya asumsi ini sempurna dulu baru mulai, tapi kita mulai dulu baru melihat di mana celah-celah yang perlu diperbaiki, nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, ini konsepnya begitu. Kita mulai dulu, nanti pelan-pelan kita perbaiki. Sebab kalau kita tidak memulai, kita tidak akan melihat kelemahannya di mana. Tapi kita memberikan apresiasi, ya konsep ini disusun oleh beberapa rumah sakit, ya dari Sumatera ada Metro,
ada RSIJ, dari Jogja ada PKO, ya PKO Jogja dan Bantul, dari Jawa Timur ada Lamongan, ada Sepanjang. Ini yang merumuskan, ya, yang kemudian jadilah konsep itu. Nah, tentu yang penting kita mulai, nanti kita perbaiki, kita bergembira, saya bergembira, ya, Mas Ardi sudah menemukan beberapa kelemahan atau sesuatu yang perlu kita sempurnakan. Nah, ini nanti mungkin di tahun depan atau mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita akan segera membuat formula baru atau edisi yang kedua yang sudah perbaikan. Jangankan yang Sirsma, Kars saja juga ada edisi berikutnya, ada edisi perbaikan-perbaikan. Jadi begitu, ya. Jadi, mari nanti kita senantiasa kita perbaiki, ya, pelan-pelan sampai kita mempunyai konsep yang ya lebih sempurna lah. Saya kira itu tanggapan saya. Baik, terima kasih dokter. Monggo dilanjut Prof. Partino mungkin atau Pak Sairi atau Dokter Biri. Prof. Partino sudah siap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sudah siap. Karena ini menunggu Mas Dokter Biri, Pak Sairi yang mau komentar. Kalau beliau-beliau sudah komentar kan saya tinggal ngegongi saja. Jadi untuk pengajian ini, kalau menurut saya itu sudah luar biasa. Jadi ini adalah suatu mudawamah pembiasaan kita. Memang pembiasaan itu bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan dipaksa atau memang terpaksa. Ya kita memang harus begitu. Untuk kebaikan itu kalau perlu harus dipaksa. Nanti kalau tidak, kalau sudah kebablasan itu yang jadi repot. Dan sebenarnya pengajian-pengajian yang diisi oleh Mas Dr. Agus Sukaca itu sudah luar biasa. Artinya mengajak kita, menggiring kita untuk menjadi Islam yang sesungguhnya, yang benar-benar sesuai dengan ya visi misi Muhammadiyah, kita menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian yang kita ambil, tapi seluruhnya. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau melihat dari pertemuan ke pertemuan, kita arahnya sebenarnya supaya kita itu menjadi istilahnya manusia yang utama gitu. Manusia yang sempurna itu kan kita tidak mungkin mau sempurna. Tapi yang paling tidak yang mendekati arah ke sana. Bagaimana kita belajar untuk memperbaiki diri, untuk wawas diri, untuk kedepannya agar lebih baik. Kita perbaiki sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi saya kira seperti itu. Untuk kedepannya juga pengajian-pengajian ini kan hanya sebagian orang yang ikut. Mungkin juga perlu diundang dari berbagai macam PWM, PDM yang belum pernah ikut untuk ditawari bagaimana kalau kita ngaji bersama. Yang sudah bisa pendalaman atau diberikan materi-materi lain, kajian-kajian yang lain. Apalagi yang untuk mengaji MBBA, itu kan kita juga belum begitu gencar. Itu juga saya kira salah satu agenda yang perlu kita kita mudawamahkan, kita masyarakatkan kepada kita semua. Kita membaca Al-Quran bisa, hafal sudah. Tapi kan bukan hanya sekedar itu, lebih dari itu. Kita harus memahami isinya. Bukan hanya memahami, tapi bagaimana kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ya kalau kita kembali di surat Al-Baqarah kan Hudalinas, itu kan petunjuk hidup. Jadi bagaimana kita bukan hanya petunjuk hidup, petunjuk mati juga itu Al-Quran. Jadi saya kira ini banyak PR-PR kita kalau kita memang mau lebih baik. Ngaji itu nggak pernah mengenal usia. Jadi dari ayunan sampai liang lahat kita harus tetap ngaji. Ya mungkin satu hari satu ayat dengan maknanya dan implementasinya. Jadi kita tidak hanya membaca yang lancar. Membaca lancar itu bagus. Lebih bagus lagi apa? Hafal.
Lebih bagus lagi apa? Memahami. Lebih sempurna lagi apa? Mengamalkan secara konsisten dan konsekuen. Jadi saya kira itu karena saya kan bidang saya juga bukan bidang yang khusus untuk masalah al-Islam, jadi mungkin saya kan hanya kulit-kulitnya saja ini Mas Dokter Biri. Sekarang saya tidak bisa mendalami seperti itu. Lain dengan Mas Dokter Agus yang memang keluar masuk di pondok pesantren. Kalau saya pondok pesantren hanya silaturahim saja. Saya kira untuk sementara gitu Mas Dokter Agus Buti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sama-sama keluar masuk pondok tapi beda kepentingan ini, Prof. Jadi Betul. Kalau kita ya silaturahim gitu. Wah. Kalau saya dulu begitu. Oke, luar biasa, ada beberapa poin yang beliau sampaikan bahwa ini amalan yang sangat istimewa kajian ini, Dr. Agus Sukarta. Kemudian mungkin tadi disampaikan bahwa bagaimana kemudian ini lebih digencarkan lagi dalam konteks sounding kepada siapapun. Mungkin segmentasi yang tadi beliau juga sedikit singgung adalah ini merupakan forum untuk semua segmentasi, sementara di forum kita ini, mohon maaf, mungkin segmentasi anak muda, remaja, dan lain sebagainya belum begitu optimal atau bahkan mungkin masih sangat kurang. Oleh karena itu mungkin ini menjadi satu masukan yang luar biasa untuk nanti bisa kita kembangkan dengan beberapa diskusi kecil kemarin kan kita juga bicara itu, teman yang generasi muda ini belum bisa optimal untuk bergabung di forum ini. Terima kasih Prof. Martino. Siap. Respon Dr. Agus Sukarta? Lanjut aja dulu. Ya. Lanjut, monggo Dr. Biri atau Pak Sairi. Terima kasih Mas Budi. Aduh, saya hari ini agak tercengang ini diomongkan Pak Agus nih. Jadi ini merupakan langkah besar. Jadi ternyata mungkin pengajian awal dulu intinya sebenarnya di sini, membuka pintunya ya. Jadi membangun peradaban Islam yang dalam rangka mewujudkan dan menegakkan ajaran Islam atau masyarakat Islam yang sebenarnya dimulai dari di sini kayaknya. Dan ini langkah besar yang luar biasa menurut saya, Pak Agus. Dan Pak Agus bisa mengawal ini karena Pak Agus Dr. Agus bisa masuk di suatu dua sayap besar di Muhammadiyah, baik di bidang medis ataupun di bidang kesehatan. Dan hari ini pengajian ini sebenarnya menjadi pioner dan langkah nyata itu Pak untuk menegakkan dan menjunjung tinggi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, untuk mengawali ini yang roadmap-nya jelas kan dimulai dari di rumah sakit, ada rumah sakit yang unggul dan Islami ini. Tapi nanti di rumah sakit itu kan cukup luas, artinya tidak hanya pada dokter, tapi karyawan itu juga rumah sakit itu kan multidisipliner. Jadi ada dari ekonomi, ada dari kesehatan, ada dari dan yang lainnya. Yang rata-rata sekarang rumah sakit itu kan karyawannya harus aktif pengajian di cabang dan ranting masing-masing. Kita di absen, Pak, itu sebagai bagian. Sehingga dari SIR atau di rumah sakit Islam ini, saya pikir untuk rangka nyata menuju ke masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa diawali dari sini kan. Dan kalau apa yang disampaikan Pak Agus ini roadmap-nya lebih real, jadi bisa dilaksanakan. Sementara ini kan yang namanya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu kan baru dalam bayangan yang nggak jelas, yang kayak apa itu kan nggak jelas itu. Tapi dimulai dari rumah sakit, nanti klinik, insya Allah sebentar lagi bisa masuk ke pendidikan,
Tapi ini udah luar biasa, 2 hal ini aja bisa dicakup. Sebenarnya masyarakat teman-teman di Muhammadiyah itu ya sebagian besar di situ gitu loh. Jadi betul-betul bisa direalisasikan, dan ini langkah menuju membuat suatu peradaban baru yang luar biasa Pak Agus. Jadi ini mungkin nanti bisa kita lebih seriusi, dan kita ini menjadi real untuk pilot ini, yang pengajian ini, sehingga insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi yang orang-orang ingin mendambakan sebenarnya cita-cita Muhammadiyah itu kayak apa sih, mewujudkannya seperti apa yang disampaikan Pak Prof. Artino tadi. Kita itu kan ya sering ngasih pengajian kan tujuannya ini, tapi breakdown-nya itu kan belum jelas Agus. Tapi dengan dimulai dari rumah sakit, breakdown-nya segini, insya Allah nanti dari pendidikan, maka peradaban akan terbangun untuk di Muhammadiyah. Ini pemikiran besar bagi Pak Agus. Terima kasih sekali. Jadi bisa menginspirasi banyak hal yang bisa kita kerjakan nantinya. Itu aja Pak Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Biri. Satu poin yang mungkin sangat penting tadi, bahwa ada kesan bahwa masyarakat Islam yang sebenarnya itu masih konsep yang sangat melangit tetapi belum membumi. Nah, meskipun juga kita tidak nafikan ada PHIWM, ada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dan lain sebagainya, tapi secara praktis ini kemudian kita bisa menangkap bahwa kajian-kajian kita ini adalah kajian-kajian yang sangat applicable gitu ya, sangat-sangat betul-betul bisa segera kita lakukan gitu. Terima kasih Dr. Biri. Mungkin ada yang raise hand tadi? Ada saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa saran barangkali untuk mencapai Islam yang sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus. Barangkali kajian Golden ini barangkali perlu juga semua rektor, agar semua perguruan tinggi itu setiap fakultas atau pengajian setiap 1 bulan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Biri tentang rumah sakit. Jadi kampus juga maupun sekolah-sekolah yang di SMA itu perlu barangkali ada kajian, sehingga Muhammadiyah itu untuk mencapai, karena saya lihat terus terang Pak, saya sebagai dosen juga di Universitas Muhammadiyah, itu hasilnya itu ke Muhammadiyah 0. Ada semester mahasiswa semester 10, itu sama saya tanya saja tujuan Muhammadiyah mereka tidak tahu. Ini karena apa? Dari dosen-dosen yang ada di ini ada berapa di kabupaten itu Buton maupun di Kota Kendari ini, itu hasil 0 apa yang kita harapkan. Sehingga saya kemarin itu menyampaikan ke pimpinan wilayah, barangkali semua mahasiswa itu ada kajian khusus yang diberikan kepada mahasiswa agar mereka begitu selesai mampu bisa menjelaskan tentang Muhammadiyah itu, utamanya tujuan Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk membangun Golden ini itu barangkali kita bagaimana ada impact, sehingga macamnya apakah impact itu kita dalam 1 bulan itu 50.000 atau kepada agar perkembangan pengajian ini bisa kita laksanakan. Yang ketiga adalah bagaimana pengajian ini ada yang lain bisa memberikan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah Jawa Barat. Itu saya tertarik juga seperti itu, karena setiap hari ada pergantian daripada yang membawakan materi. Itu ada beberapa materi yang dibawakan sehingga orang tertarik mendengarkan. Ini barangkali perlu tentang hukum, tentang agama ini belum ada pernah kita kaji. Ini barangkali sehingga makanya hukum bagaimana di kedokteran tentang pelaksanaan operasi, bagaimana ini semua perlu barangkali ada pertimbangan sehingga kajian kita ini lebih mendalam. Ini barangkali harapan-harapan itu yang kita harus laksanakan. Karena kita sekarang ini kalau macamnya di Sulawesi Selatan ini sudah oke, karena banyak kiai di sana. Kalau Sulawesi Tenggara Pak ini barangkali kajiannya itu kiainya itu barangkali hanya ada sekitar 4 orang. Jadi kita kajian-kajian itu kurang. Ini barangkali perlu ada sosialisasi tentang itu semua sehingga
kajian Molden ini bisa lebih meningkat. Ini barangkali harapan kami. Ya demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Manan dari Kendari. Masukannya ada 3 poin penting terkait dengan bagaimana di perguruan tinggi. Kemudian ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Artino, teman-teman mahasiswa itu kan berarti segmentasi anak-anak muda gitu ya. Segmentasi anak-anak remaja kita yang belum bisa optimal, mungkin nanti bisa kita sentuh lagi. Kemudian ini sangat luar biasa bagaimana agar ini bisa lebih berkembang, macam masukan bahasanya infak tadi begitu ya. Nanti silakan Dr. Agus Sukaja bisa menambahkan. Monggo Pak Sairi mungkin sudah siap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari tanggapan Bapak yang sebelumnya sudah luar biasa, itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita sama-sama jaga dan pelihara sehingga kajian kita setiap Sabtu pagi ini akan menambah lebih baik lagi atau lebih kualitas. Yang kedua, ini barangkali kajian kita tiap Sabtu pagi ini merupakan kajian yang satu-satunya rutin tiap hari Sabtu dan diikuti oleh banyak tokoh-tokoh baik persyarikatan maupun dari pimpinan-pimpinan AUM. Karena itu kami menyarankan kalau memang bisa di samping Pak Agus sebagai pemateri, mungkin juga nanti bisa diminta untuk menambah semangat kita. Misalnya tadi ada saran-saran dari Pak Manang ya, dari Islam. Misalnya Pak Haidar atau Pak Muti atau Pak siapa yang dari PP ikut juga nimbrung untuk memberikan materi-materi terkait dengan apa yang akan kita bahas. Sehingga dengan demikian dengan munculnya dari TV ini, itu yang pertama mereka sudah akan tahu bahwa kita punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, dan yang kedua barangkali akan menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kajian ini. Kemudian yang berikutnya, kalau memang memungkinkan Pak Agus, karena ini sudah hampir 1 tahun lebih kajian kita dan materi-materinya sudah sangat luar biasa, ini barangkali perlu juga kalau dibukukan materi-materi ini, nanti kita mungkin peserta siap untuk apa istilahnya, untuk materi itu dalam bentuk buku. Ada impaknya Pak. Diimpakan atau apa gitu, istilahnya kan. Kemudian yang berikutnya, memang tujuan Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah sesuatu yang mungkin saya katakan luar biasa tujuan itu, tetapi kita harus sama-sama bergandengan tangan seluruh elemen kita, baik di Muhammadiyah maupun di Ortom, untuk sama-sama meraihnya. Dengan cara apa? Dengan cara lebih dulu istilah Pak Agus tadi, menjadikan pribadi kita pribadi yang Islam yang sebenar-benarnya. Dengan istilah lain, saya kadang-kadang menyampaikan dengan anak-anak itu, kita harus menjadi pribadi yang istiqomah, kemudian di keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang sakinah ini akan terwujud masyarakat yang marhamah, dan masyarakat yang marhamah akan terwujud masyarakat yang baliatun thayyibah, yang itu yang dikatakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ada penyenjangan. Kalau nggak salah saya ingat dulu pernah Pak Nakamura menanyakan kepada Pak El Farudin, sudah sekian puluh tahun Muhammadiyah ini berdiri, saya ingin tahu di daerah mana, di cabang mana, atau di ranting mana tujuan Muhammadiyah ini terwujud. Tapi waktu itu Pak M mengatakan belum ada secara khusus cabang atau ranting atau kelurahan atau kecamatan mana tujuan Muhammadiyah ini bisa terwujud. Hanya pada kelompok-kelompok, pada pribadi-pribadi keluarga masing-masing saja. Nah ini barangkali
pada waktu kita muktamar kemarin sudah menghasilkan putusan dakwah komunitas, dakwah jamaah, kemudian dakwah apa lagi itu, ini perlu barangkali kita laksanakan hasil-hasil putusan itu di tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Nah, karena itu saya sangat setuju tadi ada saran bagaimana kalau pengajian ini juga kita undang dari unsur-unsur ortom-ortom, baik ortom pusat, wilayah, dan daerah, supaya mereka juga mengetahui hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan apa yang terjadi di perserikatan. Karena sebelum materi disampaikan, kita tadi juga banyak dialog terkait dengan AUM kita, bagaimana pengembangan AUM kita, bagaimana untuk meningkatkan kualitas AUM kita, itu kan sudah luar biasa sekali. Ini ya barangkali Pak Agus, saran dan pemikiran kami. Kami berharap bahwa pengajian ini terus dilaksanakan tiap Sabtu, dan barangkali saja kalau memungkinkan ya diselingi dengan pemateri dari PP, itu akan menambah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sairi. Mungkin langsung ditanggapi dokter. Lanjut aja dulu, lanjut. Oke, kalau lanjut saya biar nyambung gitu. Ini saya juga ada 1-2 masukan gitu untuk kebaikan insya Allah. Yang pertama, melihat dinamika gagasan dari Bapak-bapak yang tadi di awal menyampaikan masukannya atau saran-sarannya untuk kebaikan kita semua itu. Misalnya sekarang yang sudah jalan ini kan on proses ini adalah Sirsma atau rumah sakit. Sementara ada lagi AUM kita itu adalah sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, tentu dengan berbagai objek yang seperti itu, kelompok-kelompok sasaran yang cukup banyak bahkan variatif, tentu ke depan ini tidak mungkin akan tersentral pada Dr. Agus Sukaca, karena memang dalam konteks ini tentu akan sangat kewalahan untuk kemudian mengelola itu semua. Oleh karena itu mungkin masukan yang perlu difikirkan sekarang adalah bagaimana kemudian Dr. Agus Sukaca ini mempunyai official yang kemudian masing-masing ini dalam tanda kutip tergaransi bagaimana kemudian ruh ini bisa tersampaikan oleh orang lain, tetapi tetap dalam konteks ini adalah gerakan kita. Ini yang pertama. Sehingga kalau kemudian misalnya kita melihat, contohlah kita melirik misalnya ada lembaga-lembaga atau institusi-institusi lain yang seperti itu, ada tokoh sentralnya dalam bahasa sederhananya, tapi kemudian tokoh sentral ini mampu mentransfer kepada banyak orang, yang banyak orang ini kemudian bisa menyampaikan apa yang ada dalam ruh yang sudah disepakati dalam sebuah institusi itu. Nah, itu yang pertama, sehingga ini bisa terdistribusikan, sehingga nanti pada saatnya di perguruan tinggi siapa yang bisa menyampaikan, tatkala Dr. Agus mungkin tidak bisa atau berhalangan atau bagaimana teknisnya, bisa digantikan oleh yang lain, tetapi esensinya sama. Atau tempat lain juga demikian, di lembaga lain juga seperti itu, sehingga ini akan terjaga keberlangsungannya, dan insya Allah akan tetap bisa satu konsep lah. Itu yang pertama. Kemudian yang ini juga penting bahwa apa yang kita diskusikan ini ya nanti justru menimbulkan satu kebiasaan dalam beberapa produk-produk resmi Muhammadiyah atau persyarikatan, karena ini sangat penting Bapak Ibu, dan ini juga menjadi persoalan yang sangat sensitif, karena jangan sampai ada kesan bahwa gerakan kita atau forum kita ini kemudian seolah-olah ada tandingan dalam tanda kutip, tetapi justru ini adalah support system gitu. Sebagaimana yang terjadi di Sirsma, itu kan sesungguhnya esensinya standar-standar yang ada di Sirsma itu tidak akan overlapping dengan standar-standar rumah sakit yang lain, sehingga
kehadiran atau keberadaan Sirsma itu tidak kemudian dianggap sebagai beban baru bagi rumah sakit, tetapi justru ini menjadi satu konsep akselerasi yang sangat harmonis dengan beberapa standar yang ada. Misalnya apakah itu miliknya Larsi, apakah itu miliknya Kars, dan lain sebagainya, monggo saja itu, tapi yang jelas semuanya diarahkan untuk saling support system. Nah, begitupun dengan konsep peradaban, studi peradaban yang kita diskusikan ini, jangan sampai nanti kalau kemudian ini muncul sebuah produk, ini jangan sampai terkesan bahwa ini tandingan atau ini apa. Tidak seperti itu. Logikanya adalah ini adalah logika yang sangat sangat harmonis gitu ya, yang ini merupakan support system dengan produk-produk persyarikatan resmi yang lain, sehingga keberadaan daripada produk itu esensinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari produk-produknya persyarikatan. Saya kira dua hal itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Mungkin nanti perlu dirumuskan bagaimana konsepnya agar bisa berjalan dengan lebih baik. Seperti itu, dokter. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan dilanjut. Ya. Bu Mas Riah dari Surabaya, Resen, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya saya sangat setuju sekali mendapat maupun iklan dari bapak-bapak yang di depan tadi. Saya sendiri, saya merasakan mengikuti pengajian ini bisa merubah hati saya meskipun enggak maksimal atau perilaku saya. Sehingga saya juga banyak nge-share ke teman-teman grup di se-Jawa Timur dan juga di Aisyah, Majelis Kesehatan dan sebagainya, dan banyak sekali yang tertarik juga. Dan karena saya ini sudah PDI ya, dokter, jadi saya selalu mengumpulkan YouTube itu, saya kumpulkan hampir tidak ada yang terlihat karena saya ulang-ulang, senang saya ulang-ulang, saya dengarkan lagi karena biar agak lebih bisa saya pahami begitu. Jadi sangat-sangat setuju sekali usulan dari bapak-bapak yang di depan tadi. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Ria atas semangatnya yang diberikan. Terima kasih. Masih Resen lagi mungkin. Terima kasih Mas Agus Budi. Saya menyambung yang jenengan sampaikan saja tadi terkait dengan standar Sirsma. Jadi sekarang tahun ini dan tahun depan ini adalah, kalau saya menyebut, adalah momen emas untuk bisa menerapkan Sirsma yang terintegrasi dengan standar akreditasi nasional. Jadi supaya apa? Supaya rumah sakit itu, rumah sakit RSMA khususnya, itu tidak kerja dua kali ketika dia akan mengimplementasikan Sirsma. Caranya gimana? Jadi ini coba kami sedang, karena ini kami sedang mempersiapkan akreditasi, dan coba kami integrasikan dengan standar Sirsma. Jadi di situ kami jejerkan ya, kami sandingkan dua standar itu dengan bab-bab yang membahas tentang misalnya ya, membahas tentang pengorganisasian atau di manajemen, tentang komite. Maka tentang komite itu tidak perlu membuat regulasi sendiri tentang komite, tapi akan masuk ke dalam standar SOTK-nya rumah sakit. Sehingga nanti secara otomatis bahwa rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang menerapkan Sirsma itu, ketika dia disurvei dengan standar akreditasi nasional pun sebenarnya rasanya sudah rasa Sirsma. Karena apa? Poin-poin atau elemen-elemen yang diatur dalam Sirsma itu sudah terintegrasi ke dalam regulasi yang dibangun di dalam standar akreditasi nasional. Jadi itu memang, tapi harus betul-betul ada yang mencermati betul, mengawal bahwa jangan sampai
elemen sirsma ini nanti tidak masuk dalam elemen atau regulasi yang mengatur di standar nasional. Taruh Itu aja. ini momen yang luar biasa, Mas Agus Budi, untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau memang ini akan betul-betul didorong menjadi sebuah atau waktu ini dimanfaatkan betul untuk supaya sirsma ini terimplementasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Jadi ini kita belum tahu nanti rasanya akan seperti apa gitu ya, karena belum pernah ada yang bisa, mungkin di PKU Gamping sudah pernah, tapi kita belum memfollow up lagi kira-kira rasanya seperti apa, pasien sudah pernah ditanya belum, misalnya perbedaannya seperti apa, ini apakah sudah pernah ada survei tentang persepsi masyarakat terhadap standar Islam ini seperti apa. Ya belum, mungkin mudah-mudahan sudah ada sehingga sudah bisa dilihat atau minimal orang sudah bisa berbicara bahwa oh ini beda rasanya dengan rumah sakit yang tidak menerapkan standar Islam. Begitu Mas Agus Budi, matur nuwun waktunya. Mohon maaf. Pak Adi. Ini mendetailkan kembali apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Memang itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti di kaum kita yang lain pun juga begitu. Terutama ini yang sudah jalan adalah rumah sakit. Dokter Agus Sukaca, karena waktu mungkin dokter bisa memberikan satu closing statement yang jelas pada intinya Bapak dan Ibu yang tadi menyampaikan sangat appreciate dan positif tanggapannya bahwa forum kita ini adalah forum yang bercita-cita menjadi sebuah studi peradaban yang pada intinya adalah muaranya atau arahnya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tinggal nanti mungkin konsep-konsep teknisnya yang sudah kita bicarakan dari episode pertama sampai episode kali ini mungkin nanti bisa tertuang lebih rinci lagi, lebih eksplisit lagi sehingga ini konsepnya sangat membumi, tidak kemudian lagi berada di angan-angan. Juga dokter bisa memberikan closing statement-nya. Silakan dokter. Baik, matur nuwun. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa apresiasi dan usulannya. Insya Allah usulan-usulan tadi akan saya coba formulasikan dalam bentuk sebuah konsep, ya. Konsep bagaimana tentang Golden Habit Forum itu. Jadi, termasuk roadmap Golden Habit Forum seperti apa, saya akan mencoba untuk mengkompilir apa-apa yang Bapak Ibu telah sampaikan, dan nanti hasil ini saya akan sampaikan, mungkin saya ingin nanti ada semacam FGD, fokus grup diskusi, mematangkan tentang konsep yang hasil brainstorming pagi ini, ya. Nah, nanti kita matangkan lagi di dalam sebuah diskusi khusus. Mudah-mudahan bisa kita selenggarakan di luar hari Sabtu, ya, karena yang Sabtu nanti bisa kita gunakan untuk kajian. Nah, nanti kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk FGD, khusus untuk mematangkan roadmap Golden Habit Forum ini sebagai sebuah forum studi peradaban. Dan saya sangat setuju dari beberapa usulan-usulan tadi bahwa nanti jangan hanya narasumbernya, jangan hanya Pak Agus Sukoco saja gitu ya. Nanti kita akan siapkan tim narasumber yang sevisi dengan kita gitu ya, apakah nanti 5 atau 6 orang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa bergantian dan bisa saling mematangkan konsep studi peradaban ini sampai pada aspek gerakan. Golden Habit itu intinya adalah membangun sebuah habit, kebiasaan-kebiasaan, suatu amalan yang mudawamah, sehingga kita lebih fokus untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam yang perlu dimudawamahkan. Mungkin dari segi konsep itu sebagai backup, ya, sebagai backup. Tetapi kita tidak akan mengkaji yang sifatnya wacana, yang sifatnya pemikiran-pemikiran yang tidak terkait dengan aktivitas gerakan, ya. Tetapi kita lebih fokus ya dengan nama Golden Habit Forum itu. Golden Habit. Jadi kita akan mengkaji habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita jadikan menjadi fondasi peradaban masa depan. Nah, sehingga kita mensosialisasikan peradaban ini menjadi peradaban umat, ya.
habit ini menjadi habit umat, sehingga otomatis nanti peradaban itu akan terbangun. Jadi sekali lagi saya sangat senang, dan insya Allah saya mohon waktu untuk bisa memformulasikan usulan Bapak Ibu sekalian ya, dalam sebuah konsep yang nanti akan kita jadikan sebagai bahan untuk FGD untuk kita matangkan kembali. Saya kira demikian Pak Agus. Tadi Pak Ardianto, saya kira inisiatifnya bagus sekali itu ya. Saya justru ingin Pak Ardianto menjadi tim di situ ya. Jadi silahkan mencermati, berangkat dari Romani ya, dicermati sehingga nanti Sirsma itu menyatu dengan sistem akreditasi. Nah, sehingga bagi rumah sakit mempersiapkannya itu sekali persiapan itu semuanya akan didapatkan. Sehingga ini menjadi value Rumah Sakit Muhammadiyah yang itu juga bisa kita kembangkan sebagai laboratorium masyarakat Islam yang sebenarnya di dunia rumah sakit. Nah, nanti kalau ada sudah laboratorium di dunia rumah sakit, kalau ada Nakamura bertanya kembali di mana tujuan Muhammadiyah terwujud, kita bisa menunjuk ini Rumah Sakit Muhammadiyah sudah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nanti kan kemudian kita breakdown ke ranting, kita breakdown ke cabang, ke masyarakat dan lain sebagainya, ke amal usaha yang lain, itu nanti menjadi formula ya dari masyarakat Islam yang sebenarnya pada amal-amal usaha Muhammadiyah. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini sebuah sesuatu yang sangat berharga untuk ke depan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu segenap partisipan atas masukan dan idenya luar biasa. Semoga segera bisa nanti dirumuskan sehingga diskusi kita akan lebih mengerucut kembali, dan sekali lagi tentu ini adalah gerakan selaras bagaimana apa yang diinginkan oleh persyarikatan kita, yaitu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Namun karena waktu, mari kita akhiri forum pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Agus Nadi. Banyak kesalahan, mohon maaf. Ya, saya akhiri. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.